Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Diskimuvo TV, senang sekali bisa menyapa Anda semua dalam program Bincang bersama tokoh inspirasi yang ada di Lombok Tengah. Kali ini kita bersama sosok luar biasa, seorang prajurit TNI yang sehari-hari bertugas sebagai Babinsa Desa Ketare, sekaligus penggerak wisata anggur kolaka hijau di Desa Batu Jai. Beliau baru saja meraih penghargaan Babinsa Inspirasi dari Jurnalis Awards Persatuan Lombok Tengah. Langsung saja, mari kita sapa Bapak Sertu Supridana. Selamat datang Bapak. Ya, selamat siang, Mbak. Apa kabar Bapak? Gimana Alhamdulillah, kabarnya baik, hari ini? baik. Baik, Alhamdulillah ya Bapak. Bapak bisa perkenalkan diri kepada Sobat Disinfo TV. Siapa Bapak Sertu Surbidana dan bagaimana keseharian Bapak? Baik, saya Sersan 1 Supriyadana, dinas di Kodim 1620 Lombok Tengah, Koramil 02 Pujut. Saya kesehariannya di Desa Ketare sebagai Babinsa di Desa Ketare. Dan sekarang kita lagi di Balai Anggur Ploka Hijau di rumah saya di Desa Batu Jai. Demikian, Mbak. Baik, Bapak. Tantangan terbesar menjadi Babinsa di Desa Ketare itu apa sih, Bapak? Tantangan terbesar bagi Bapak? Tantangan terbesar jadi Babinsa di Desa Ketare, saya rasa tidak ada. Mungkin bagi saya tidak ada tantangan karena saya memang udah terlatih, terdidik untuk selalu berada di tengah masyarakat dalam situasi apapun, baik masalah ataupun dan lain-lain. Intinya kami udah terlatih. Mungkin semua Babinsa juga sama. Ya. Bagaimana menjaga kedekatan dan kepercayaan kepada masyarakat itu, Bapak? Untuk menjaga kedekatan bersama masyarakat, yaitu kami punya Sabta Marga yang saya aplikasikan di kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Saya perbanyak komsos atau komunikasi sosial. Jadi biar ada kedekatan. Setiap hari kita keluarga berkeliling dari rumah yang satu ke rumah yang satu untuk melakukan pendekatan sehingga terwujud keamanan, kenyamanan di tengah masyarakat. Harus ada sosialisasi. Betul, berarti. Selain itu, awal muncul ide membangun wisata anggur kolaka hijau ini apa sih Bapak? Ide. Jadi awal munculnya itu saya untuk menanam anggur udah dari 2012 saya udah menanam anggur, tapi untuk terpanggil untuk menjadi inisiator, mengajak, menggerakkan warga untuk membuat komunitas menanam anggur di setiap rumah, yaitu ketika saya melihat, memperhatikan semenjak saya tinggal di rumah saya sendiri di kampung ini. Semulanya kan di rumah dinas. Jadi setiap hari saya lihat tamu itu, tamu mancanegara maupun yang lokal ke desa tetangga di desa Sukrare atau desa wisata. Jadi tamu yang lewat itu tidak ada yang melirik karena memang tidak ada daya tarik di sini kan. Jadi di sanalah saya berpikir apa yang harus saya perbuat untuk bisa mengubah yang biasanya orang lewat tamu itu tidak ngelirik. Jadi saya terpanggil untuk membuat kampung wisata dengan saya kasih nama Balai Anggur. Balai Anggur ini juga saya kasih nama karena balai itu kan rumah. Jadi rumahnya anggur, rumah inspirasi sudah. Jadi begitu kita mulai untuk menanam anggur dari rumah ke rumah, hampir setiap rumah kita tanamin pohon anggur. Jadi, semua rumah? Ya, semua rumah kita tanamin pohon anggur, tapi karena kami masih kemandirian, jadi belum mampu untuk membiayai untuk atap, kan harus ada atapnya, Mbak. Jadi saya coba mengembangkan di halaman rumah sendiri dulu untuk sentra, jadi sebuat percontohan, biar warga yang lewat bisa melihat caranya, prosesnya, dan alhamdulillah warga sangat terpanggil, sangat antusias mendukung. Jadi warga di sini mendukung. Sangat antusias sekali, Bapak. Dengan harapan menjadi kampung wisata. Itu yang membuat saya terpanggil. Luar biasa sekali ya, Sobat Disinfo.
Hal yang paling berkesan dalam merintis Balai Anggur Wisata Hijau, Kolaka Hijau Ya, hal yang paling berkesan memang kami di sini tidak punya ilmu terkait wisata. Jadi betul-betul otodidak ngelihat di HP aja di medsos. Jadi awal mula kita lebih semangat dan lebih lebih ingin maju untuk kampung wisata ini ketika saya bercerita dari awal ya. Jadi saya punya teman bule itu banyak. Jadi ada teman bule ke sini, dia nginep di rumah saya, terus dia diajak masak sama istri untuk makan bersama, tapi saya sempat videokan. Nah, di sanalah terlihat perannya medsos atau jurnalis. Jadi saya videokan, saya foto, saya coba unggah. Ternyata banyak yang komen, itu wisata pengalaman masak di mana? Dari sana saya membuat wisata memasak ini. Jadi saya share di medsos-medsos, akhirnya banyak bule. Banyak bule yang datang, hampir 99% itu bule yang datang. Yang datang ke sini, Yang Bapak? datang ke sini, dan saya buat tempat wisata memasaknya di belakang. Nah, jadi dari tamu-tamu itu datang, itulah yang membuat saya paling berkesan. Tamu-tamu yang datang itu memberikan masukan. Pak, nanti kalau ada tamu lagi, siapkan ini. Begitu ada tamu lagi, saya siapkan. Tamu berikutnya juga memberikan saran-saran. Sampai sekarang, alhamdulillah, hampir setiap minggu ada tamu. Besok pagi juga ada dari Singapura. Nah, jadi di sana itu nanti bisa keliling ke kampung ini. Luar biasa sekali, berarti Balai Anggur ini udah dikenal di kalangan di luar Ya, Lombok betul. juga. Sampai mancanegara. Karena hampir mancanegara yang banyak ke sini. Di sana juga ada dokumen, foto tamu-tamu yang sini. Nilai yang ditanamkan lewat kebun anggur ini apa sih, Bapak? Yang ditanamkan di kebun anggur ini mungkin seperti anggur, dia merambat. Tapi dia merambat untuk hal yang positif, memberikan kesejukan, karena dia kan hijau. Kalau sudah hijau, pasti subur, makmur. Nah, itulah yang saya tanamkan, sehingga nanti bisa mengangkat seperti budaya di sini. Karena kita di sini punya banyak peluang yang bisa diangkat. Jadi mudah-mudahan dengan anggur ini nanti bisa mengangkat semua yang ada potensi-potensi yang positif di sini. Terus Bapak, bagaimana sih respon masyarakat sini untuk respon masyarakat? Super antusias, sangat antusias, mendukung. Jadi kami juga mengadakan pertemuan di sini, mungkin sekali seminggu, setiap malam minggu kita adakan pertemuan untuk sharing bagaimana ke depan, bagaimana sekarang untuk kemajuan. Gitu, Mbak. Berarti masyarakat itu sangat antusias dan membantu. Sangat antusias. Jadi ada hal positif yang saya dapat di sana dan masyarakat juga dapat. Karena antusias dengan kita lagi mewujudkan kampung wisata, jadi setiap rumah itu melakukan menjaga kebersihan. Seolah-olah besok pagi itu ada tamu, besok pagi ada tamu, padahal belum tentu ada tamu. Jadi ada nilai positif lah di sana. Selain itu Bapak, apa sih arti penghargaan Babinsa Inspirasi itu bagi Bapak pribadi? Kalau menurut saya, penghargaan Babinsa Inspiratif, ya mungkin bagi saya itu biasa saja, tapi ada nilai yang saya ambil di sana, yaitu menjadi beban saya, tapi beban yang positif, menjadi modal saya untuk bisa berbuat lebih banyak tentang hal-hal yang positif yang berguna untuk diri saya, keluarga, dan masyarakat luas. Itu, Mbak. Selain itu, peran media ataupun jurnalis dalam memperkenalkan karya inspirasi desa ini apa sih, Bapak? Untuk peran media atau jurnalis, itu merupakan denyut nadi atau denyutnya wisata atau hal-hal yang lain, karena tanpa media mungkin tidak ada yang akan tahu. Tapi dengan media, walaupun kita di lubang semut, itu bisa dilihat dan ditahu. Jadi saya berterima kasih untuk semua media seperti ya saat ini Diskominfo Lombok Tengah, TPRI, SCTP, dan Insta, dan yang nggak saya sebut, mohon maaf. Terima kasih untuk semua media, karena itu sangat bermanfaat, dan kami sangat butuh dukungan. Luar biasa sekali ya Sobat Diskominfo TV. Baik Bapak, tantangan paling berat yang pernah dihadapi dan bagaimana sih cara mengatasi itu Bapak? Tantangan yang paling berat, karena kita ini kan mengajak warga banyak, jadi pemikirannya beda-beda. Nanti ketika sudah mulai hijau, berkembang, udah mulai maju, saya perhatikan ada yang mulai jenuh. Itu tantangan saya harus gimana caranya mengompori, terus
menggenjot supaya semangatnya tetap terbakar, membara sehingga akan terwujud menjadi hijau. Seperti namanya Balai Anggur Kloka Hijau. Berarti dengan kesabaran yang luar biasa. Ya, harus sabar. Siapa sosok yang paling banyak memberi semangat dalam hidup Bapak? Sosok yang memberikan semangat dalam hidup yaitu yang pertama keluarga, habis itu tetangga. Maksud saya tetangga itu keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga atau masyarakat yang paling dekat. Tentunya masyarakat ya. Ya, betul. Filosofi hidup yang selalu Bapak pegang itu apa? Filosofi hidup yang selalu saya pegang yaitu selalu berbuat yang terbaik untuk orang banyak dan bisa menjadi pelopor untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekeliling. Terakhir Bapak, pesan untuk generasi muda Lombok Tengah. Pesan untuk generasi muda Lombok Tengah secara umum, apalagi sekarang lagi marak-maraknya medsos kan. Yeah. Jadi bijaklah dalam bermedsos. Jangan sampai gara-gara jari jemari ini hanya mengetik sekian detik bisa menghancurkan diri sendiri. Dan jangan mudah terprovokasi karena dengan kita tidak bisa menghindar dari provokasi itu, mungkin Kamtibmas tidak akan terwujud. Karena sesuai bidang saya kan keamanan. Yeah. Jadi saya selalu berupaya untuk bagaimana caranya membuat warga itu nyaman, aman. Baiklah, Sobat Diskominfo TV, berbijaklah dalam bermedia sosial. Ya, baik, Sobat Diskominfo TV, kita juga kedatangan tokoh Balai Anggur Kloka Hijau, yakni kita sambut Bapak Ahmad Yani. Baik Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak bisa perkenalkan diri kepada Sobat Diskominfo TV? Ya, perkenalkan, saya Ahmad Yani selaku masyarakat dan tokoh muda di Dusun Kloka, Desa Batujai. Manfaat adanya wisata hijau bagi Bapak itu apa sih Bapak? Bagi Bapak dan masyarakat? Oh, ya, manfaatnya bagi saya pribadi di Dusun Kloka ini, alhamdulillah masyarakat jadi lebih bersemangat untuk antusias untuk budidaya anggur ini dan untuk mendukung pariwisata juga di daerah kita, dan untuk masyarakat secara umum alhamdulillah ikut tergerak juga untuk memajukan Balai Anggur. Bapak bisa kita cicipi dulu anggur silakan. Ini. Baik, Bapak sambil cicip ya. Apa sih jenis-jenis anggur yang ada di Kloka Hijau ini? Untuk jenis di Balai Anggur Kloka Hijau ini ada 8 varian anggur. Yang pertama anggur Ninel, yang kedua Jupiter, yang ketiga Basanti, yang keempat Epres, dan yang kelima Transfigurasi sama Akademik. Kalau yang ini Bapak jenis apa namanya? Itu Ninel, Mbak. Itu jenis Ninel. Dia itu lebih renyah kayak apel dia. Begitu kita gigit atau kunyah ada suara krenyes gitu. Ya. Saya cobain dulu ya Bapak. Sobat, kita cobain dulu ya. Manis gak? Manis. Padahal belum begitu matang. Terakhir Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap pemerintah mendorong perkembangannya Balai Anggur Kloka Hijau ini? Harapan saya sebagai masyarakat di Dusun Kloka ini, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan tani anggur ke tahap yang modern, dan untuk produksi mungkin lebih ke bantuan seperti infrastruktur jalan menuju Balai Anggur. Ya. Dan untuk teknologi mungkin untuk ciptakan anggur yang lebih modern. Lebih modern lagi gitu Bapak. Baik, kita kembali ke Bapak Supriyadi.
Supriyadana. Supriyadana, assalamualaikum. Closing statement dari Bapak. Ya, harapan saya sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tapi saya tidak melangkahi desa saya dulu, jadi Pemdes Batujai Kabupaten Lombok Tengah, terus Provinsi NTB untuk mendukung, mensupport Balai Anggur Kloka Hijau ini menuju atau terwujud menjadi kampung wisata. Dan izin Bapak Bupati, mudah-mudahan Bapak Bupati berkenan menikmati kopi hitam atau kopi di tengah kampung dan langsung menikmati di bawah pohon anggur di Dusun Kluke ini. Dan sekali lagi sangat saya butuhkan bantuan, support. Mungkin kami diberikan pelatihan-pelatihan terkait anggur atau wisata. Karena di sini sudah mulai ramai, seperti tamu mancanegara, hampir tiap minggu itu ada yang ke sini untuk menikmati wisata pengalaman memasak, yaitu experience tourism cooking class yang saya buat di samping dengan segala kekurangan, tapi kami selalu semangat untuk mewujudkan, tidak pernah kendur. Demikian, Mbak. Terima kasih, Bapak. Baik Sobat Dismipo TV, kita belajar di balik kesibukan Bapak Setu Supriyadana, tetap produktif membangun Lombok Tengah dari hal yang terkecil. Mungkin cukup sekian. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan bincang-bincang bersama tokoh inspirasi yang ada di Lombok Tengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.